Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa baru Akademi Kebidanan Permata Husada Samarinda. Kita bertemu di semester 1, semester awal. Yang ini adalah perkuliahan perdana sebelum kita masuk ke mata kuliah anatomi dan fisiologi. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang silabus mata ajar. Jadi silabus itu maksudnya adalah rencana pembelajaran atau garis-garis besar pembelajaran yang akan kita pelajari nanti sepanjang satu semester. Mata kuliah anatomi dan fisiologi, kode mata ajarnya adalah MP018. Beban mata kuliah ini adalah 2 SKS. Jadi SKS itu artinya sistem kredit semester yang terbagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah syarat untuk mata kuliah berikutnya. Jadi memang semua mahasiswa wajib memahami tentang bagaimana cara tubuh manusia bekerja agar bisa memahami bagaimana ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan seterusnya. Jadi untuk mata kuliah ini memang diharapkan mahasiswa benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh dan serius, karena apabila ada mata kuliah atau pokok bahasan yang belum dipahami, kemudian terlewat, nanti kita bertemu lagi di mata kuliah berikutnya, kadang-kadang akan mengalami kesulitan bila tidak mengulang dan mengulang. Semangat ya! Mata kuliah ini itu adalah tujuan utamanya memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami hubungan antara bagian-bagian tubuh manusia, antara bagian tubuh manusia yang satu dengan bagian tubuh manusia yang lainnya. Jadi kalau kita melihat manusia secara keseluruhan, secara utuh, yang kita lihat tampilan luarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya saling terhubung, semuanya saling bekerja sama. Apabila ada satu bagian yang bermasalah, maka bisa mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Nah, ini juga memberitahukan kepada mahasiswa bagaimana cara kerja antara bagian-bagian tubuh manusia, terutama yang berkaitan dengan proses reproduksi pada wanita. Dan struktur anatomi atau bentuk-bentuk organ-organ tubuh manusia dan fisiologi atau cara kerja dari organ-organ tubuh manusia, kita akan mempelajari dari yang level paling dasar. Kita akan belajar sistem-sistem tubuh, misalnya sistem muskuloskeletal atau sistem otot, sistem tulang. Nanti kita juga belajar sistem kardiovaskuler atau sistem jantung dan pembuluh darah. Kita juga akan belajar sistem pernapasan, sistem persarafan, sistem pencernaan, perkemihan atau urinary, panca indera, dan sistem endokrin, serta hubungan-hubungannya antara sistem yang satu dengan sistem yang lain dalam tubuh manusia. Jadi untuk adik-adik yang sebelumnya pernah mempelajari materi ini di mata pelajaran biologi, diulang-ulang lagi yuk pemahamannya, karena kadang-kadang ada istilah-istilah yang berbeda antara ketika kita di SMA, itu istilahnya mungkin banyak yang terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Tapi ketika kita kuliah di perguruan tinggi, itu istilah-istilahnya sudah kadang-kadang tidak pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa aslinya. Bisa bahasa Inggris atau bahasa Latin. Jadi memang dari sekarang yuk dibiasakan kenalan, dibiasakan merasa nyaman dengan istilah-istilah anatomi dan istilah-istilah fisiologi dalam tubuh manusia. Bagi adik-adik yang memang dulu waktu SMA-nya sama sekali belum mendapatkan pelajaran tentang, atau mungkin mata kuliah biologi ya, tentang pelajaran anatomi dan fisiologi, yuk belajar mulai sekarang, baca-baca, kenalan-kenalan, boleh googling, silakan. Yang penting adalah pembelajaran ini tidak murni hanya didapatkan dari perkuliahan, tapi ilmu ini bisa didapatkan dari mana saja, yang intinya adalah keaktifan dari mahasiswa dan bagaimana caranya supaya memberikan data atau informasi, supaya ada data-data memberikan informasi stimulus ke otak, agar bukan sama sekali nggak tahu, tapi memang infonya harus dimasukin dulu. Jadi memang yuk mulai sekarang rajin-rajin baca ya. Tujuan mata ajar anatomi dan fisiologi adalah
Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan di semester 1, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang dasar ilmu anatomi dan fisiologi tubuh manusia, dimulai dari level yang paling rendah yaitu level sel, level organ, sistem organ, hingga membentuk individu atau manusia. Jadi pada intinya adalah ada dua kata, yaitu menjelaskan dan mengerti. Jadi mahasiswa memang diharapkan mampu menjelaskan kembali materi-materi yang sudah diajarkan dan mampu memahami dasar-dasar ilmu tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Jadi anatomi itu seperti ini. Anatomi itu bentuk, misalnya mata. Mata memiliki bagian-bagian, ada bulu mata, bola mata, kelopak mata, pupil, kornea, dan lain-lainnya, iris, lensa, dan seterusnya. Itu namanya anatomi atau bagian-bagian. Tapi fisiologi adalah cara kerja organ tersebut. Contoh tadi, mata. Cara kerja mata, bagaimana mata bisa melihat, bagaimana mata bisa membedakan warna, bagaimana mata bisa membedakan gelap, terang. Bagaimana mata bisa memproses informasi yang dilihat dan diteruskan ke otak sehingga menimbulkan sebuah tindakan, maka itu disebut dengan fisiologi. Jadi mudahnya adalah anatomi adalah bagian-bagian tubuh manusia. Fisiologi adalah bagaimana cara kerja bagian-bagian tubuh manusia tersebut. Untuk evaluasi atau bagaimana menilai proses pembelajaran yang telah dicapai oleh mahasiswa, itu terbagi menjadi penugasan 30%, ujian tengah semester teori 20%, ujian akhir semester yang berbentuk teori 20%, dan kegiatan praktikum 40%, sehingga totalnya adalah 60%. NBL atau nilai batas lulus mahasiswa adalah 60. Jadi apabila mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 60, maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan perbaikan nilai, baik dalam bentuk remedial, penugasan, dan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Jadi untuk hal-hal seperti ini, mahasiswa diharapkan mengambil perhatian penting, misalnya penugasan. Penugasan ini nilainya lumayan besar bobotnya. Jadi penugasan ini kalau tidak dikerjakan sayang, nilai Anda nggak ada nanti ya. Jadi benar-benar penugasan ini harus dikerjakan karena menambah nilai. Kalau UTS, UAS yang berbentuk teori ini seperti ujian biasa. Kalau Anda dulu waktu SMA itu ada ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Kemudian untuk praktikum itu diharapkan mahasiswa kehadirannya dan nilainya atau penugasannya adalah 100%. Jadi apabila ada mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan praktikum atau ada mahasiswa yang berhalangan pada saat kegiatan praktikum, maka itu diharapkan akan ada penambahan nilai yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri atau tugas-tugas yang dilakukan secara sendiri atau secara mandiri atau berkelompok, tergantung dari bagaimana kasusnya. Jadi pada intinya adalah peran serta aktifan mahasiswa itu sangat penting di dalam evaluasi atau penilaian hasil belajar. Dan pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam satu semester ini adalah yang pertama, mahasiswa akan belajar tentang pembagian anatomi tubuh manusia. Kemudian kemudian struktur sel dan jaringan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, persarafan, metabolisme tubuh manusia. Jadi dengan adanya pengetahuan tentang pokok bahasan, diharapkan mahasiswa sudah membaca materi tentang pokok bahasan ini terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai, sehingga mahasiswa memiliki data atau input informasi yang sudah kita masukkan ke otak kita bahwa sudah ada datanya nih. Jadi ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan yang sebenarnya itu sudah punya info-info sebelumnya. Jadi tidak blank, maksudnya bukan berarti saya baru tahu, saya baru dengar istilah ini. Jadi mahasiswa diharapkan melaksanakan tugas baca. Jadi sebelum ada perkuliahannya, mahasiswa harus membaca terlebih dahulu tentang pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari. Jadi memang
Di mana bacanya? Silakan, boleh di buku teks, boleh di internet, atau dimanapun saja Anda bisa mengakses materi-materi ini. Karena untuk mahasiswa atau perguruan tinggi itu tidak tidak dibatasi pada buku paket tertentu. Jadi memang bedanya perkuliahan atau belajar di perguruan tinggi dengan waktu SMA. Kalau waktu SMA dulu ada buku paketnya, halaman berapanya, ada panduan-panduannya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu lebih ke arah student center learning, atau perkuliahannya atau pembelajarannya memang diharapkan berpusat pada mahasiswa. Jadi keaktifan mahasiswa sendirilah yang memang dituntut untuk mampu mempelajari ilmu ini. Nanti juga akan belajar tentang sistem kardiovaskuler, pernafasan, persarafan, metabolisme tubuh manusia. Dan dilanjut dengan sistem integumen atau sistem kulit, rambut, dan kuku, sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini nama lainnya adalah sistem urinary. Kemudian kita belajar sistem reproduksi pada wanita, sistem reproduksi pada pria, belajar sistem panca indera, belajar sistem endokrin, dan ini ada memang beberapa sistem yang mahasiswa wajib, saya ulangi, wajib paham, karena memang untuk bidan itu area pelayanannya atau area kerjanya adalah di sistem reproduksi wanita. Jadi memang untuk materi sistem reproduksi wanita diharapkan semua mahasiswa sudah istilahnya sudah benar-benar paham, apalagi semua mahasiswa juga wanita ya, jadi bisa mempelajari tubuhnya sendiri. Kemudian pemahaman-pemahaman yang benar tentang reproduksi wanita itu sangat penting, karena jangan sampai kita justru malah mendapatkan informasi yang tidak benar tentang sistem reproduksi wanita. Jadi mahasiswa diharapkan punya pemahaman ini sebelumnya supaya kita bisa diskusi lanjut, mana sih yang mitos, mana sih yang benar, mana sih sebaiknya yang harus dilakukan tindakan. Jadi seperti itu. Untuk mata kuliah anatomi fisiologi di tingkat 1, ini ada beberapa pengajar. Yang pertama ada Bapak Nur Wahid, yang kedua ada saya sebagai koordinator mata pelajarannya, Ibu Triana, dan ada Dr. Daniel. Jadi memang untuk di grup yang sudah kita buat di grup WA itu saya menjadi penghubung apabila ada penugasan antara penugasan untuk mahasiswa dari para dosen-dosen pengajar, atau apabila ada perubahan jadwal mengajar atau ada perubahan dosen mengajar, itu nanti kita saling komunikasi di WA ya. Untuk strategi pembelajaran agar memudahkan tercapainya tujuan dari mata kuliah anatomi dan fisiologi, maka saya akan mengadakan beberapa pre dan post test. Maksudnya adalah sebelum ada perkuliahan untuk membahas materi tertentu, maka saya adakan pre-test. Pre-test tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi seberapa jauh mahasiswa telah belajar, seberapa jauh mahasiswa telah memahami informasi yang akan kita bahas bersama supaya kita bisa diskusi. Kemudian post test. Jadi sebelum menerima materi, mahasiswa sudah diberikan tugas. Kemudian belajar, dan post test adalah setelah perkuliahan kita akan mengadakan beberapa latihan untuk menilai sejauh mana penerimaan mahasiswa terhadap ilmu atau informasi yang baru saja diberikan. Nah, ini dulu waktu kita perkuliahan offline atau tatap muka, itu dulu semua mahasiswa wajib membawa buku ajar anatomi fisiologi setiap perkuliahan. Maksudnya, apabila ada informasi penting yang tidak dipahami, kita bisa langsung cari sama-sama sumbernya. Tapi karena ini perkuliahannya daring atau luring, maka mahasiswa sendirilah yang diharapkan sudah belajar terlebih dahulu atau tugas baca sebelum materi yang sebenarnya.